Woi, Sat, di tahun 2020 ini udah ada iPhone SE seri kedua cuy. Dan iya, gue tuh anjir, itu ya namanya iPhone SE itu gue dari dulu tuh udah fans berat dia lah pokoknya. Gue nungguin dan sekarang akhirnya keluar juga. Ya kayaknya iPhone 11 Pro Max bakal gue buang gak jelas lah pokoknya. Gue lebih suka size yang lebih kecil gitu cuy, karena apa ya? Kalau dia udah powerful tapi compact gitu, wah gila sih. Itu udah nggak bisa disetarain lah sama iPhone 11 Pro menurut gue ya. Kalau menurut gue pribadi memang ada beberapa fitur yang nggak ada di iPhone SE ini, tapi ada di iPhone 11 Pro. Cuman kalau gue bandingin, ini menurut gue pribadi dengan kegunaan gue make si iPhone ini dengan size yang compact itu dengan chipsetnya itu loh men, A13 cuy. Itu wah itu jadi lu ngerasain gak sih? Mungkin dari lu yang udah make iPhone 11 atau 11 Pro itu, terlebih 11 Pro ya. Itu ngerasain banget yang namanya tuh kayak kayak apa ya? Kayak dipegang tuh lama-lama pegel tangan itu. Soalnya beratnya itu berat banget men, lebih dari 200 gram. Jadi tuh itu rasanya kalau orang-orang ngelihat handphone Nokia tebal-tebal gitu, pasti orang bilang itu buat nimpuk anjing mati kan. Sebenarnya enggak, yang bikin anjing mati itu kalau ditimpuk pakai HP itu iPhone 11 Pro cuy. Pertama tuh bodinya tuh keker keras ya kan. Udah gitu berat lebih dari 200 gram. Itu kalau dilempar ke kepala orang bisa mokat anjir. Serius gue, apalagi dilempar ke anjing. Jadi kalau lo jalan ke rumah orang yang anjingnya gede, lo ke toko Apple dulu dah, prepare buat jaga-jaga beli iPhone 11 Pro Max buat dilemparin. Itu wah gila sih. Itu the best banget buat lempar ke orang, pasti wah, apalagi dilempar ke anjing. Jadi menurut gue salah satu kelemahan yang gua rasain banget adalah berat banget sih iPhone 11 Pro Max. Balik lagi ke inti video, iPhone SE 2020 ini pertama dia udah chipset Bionic A13, terus kedua sensor kameranya baru kan. Kalau dibandingin dengan iPhone XR, gue yakin ini jelas banget beda banget, karena antara iPhone XR dengan iPhone 11 Pro itu gue ngerasain banget perbedaannya. Cuman kalau buat urusan kamera nih ya, portrait, kalau di iPhone 8 kan basic desainnya kan sama nih kayak iPhone 8. Lu kan punya iPhone 8 nih, terus lu pengen upgrade ke iPhone yang ada portrait mode-nya. Itu menurut gue kalau lu emang suka size iPhone 8 lu ya oke-oke aja. Kalau kalau di iPhone 8 nih kayak lu lihat ini ya, ini polosan kan, settingan kameranya tuh kayak polos gitu aja. Sedangkan si iPhone SE seri kedua ini dengan bodi yang sama, dia fiturnya lebih lengkap cuy. Cuman hanya saja lensanya itu tetap satu. Jadi tetap aja ada beberapa fitur yang ada di iPhone 11 Pro itu nggak ada di iPhone SE. Cuman buat sensornya itu wah udah nggak diragukan lagi lah. Kalau buat perkameraan bawaan dari iPhone 11 dipretelin terus dipindahin ke SE, wah udah ini gue ngelihat dari tadi nih ya cuy. Sebelum gue record video, ini sebenarnya orang gay gak sih cuy? Ini pertama kita lihat nih dari matanya lentik banget cuy, terus dari pose fotonya anjay, pakai pakai hoodie warna merah gitu, terus itu tuh matanya tuh lentik banget cuy, matanya lentik, terus pakai tindikan, maksud gue anting sebelah kiri. Gue nggak tahu nih kanannya pakai apa enggak. Ini gay atau enggak sih ini orang, serius deh. Terus apalagi ya, terus bibirnya itu lucu, posenya sambil sambil kayak merem-merem gimana gitu. Wah fix nih orang, ini orang bisa jadi gay nih, fix. Serius deh gue, kalau 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 bukan gay pasti posenya nggak kayak gini. Dan iPhone SE ini kalau buat dipakai buat foto, wah itu apalagi buat foto muka tuh detail banget cuy, serius detail banget. Dan dia tuh udah ya namanya udah potret ya kan, dia tuh backgroundnya tuh bisa lu ganti-ganti, bisa hitam bisa putih polosan. Terus apalagi ya yang pengen gue kasih tau ke lo ya, buat hasil foto nih, hasil foto. Wah, kalau buat hasil foto sebenarnya Android banyak banget yang the best cuy, banyak banget yang the best. Cuman ini kita ngebandinginnya bukan ke Android ya, kita bandinginnya ke iPhone. Kalau dibandingin dengan iPhone 8, wah ini beda banget cuy, beda banget hasil kameranya tuh beda banget. Pertama, gue ngerasain banget sensor kamera di iPhone 8 ke iPhone XR aja kalah banget gitu. Apalagi lu bandingin iPhone 8 ke iPhone SE, wah itu udah jelas ketinggalan kayak beberapa dekade gitu kameranya. Jadi menurut gue kalau lu upgrade, alasan utama lu upgrade
lu cuman pengen punya kamera yang lebih baik, tapi lu nggak mau ukurannya terlalu gede, worth banget, serius worth it banget sih. Cuman kalau emang lu gengsi gitu, kayak lu upgrade, anjir gua upgrade apaan sih, lebih dari 5 juta tetap aja HP gua nggak ada poni dan lain bla 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 bla. Ya menurut gue sih lu jangan upgrade ke situ, karena kayak lu tuh nggak bakal betah gitu. Gue yakin tipikal orang kayak gitu tuh kayak kualitas kamera itu kayak nggak terlalu dipakai banget cuy. Soalnya mulai dari iPhone X pun hasil kamera udah bagus kan. Jadi menurut gue kalau orang lebih milih ke gengsinya yang pengen kayak kameranya dua gitu, terus kayak kayak layarnya tuh ada poni gitu, menurut gue ya nggak usah sih lu upgrade, karena lu bakal bete sama iPhone SE yang satu ini. Ini nih, wah, home button, bring back lagi home button cuy. Di tahun 2020 ada iPhone terbaru yang ada home buttonnya. Home Sweet Home Button. Jadi ada keluh kesah gua pakai 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 Face ID buat unlock layar. Pertama kalau gue lagi pakai helm, apalagi pagi-pagi tuh gue kalau lagi maling ayam pengen ngecek beberapa aplikasi dulu di iPhone gue, tuh susah banget cuy. Soalnya kan kalau gue lagi maling ayam muka gue tuh pakai sarung kan. Itu kalau face unlock tuh nggak bisa. Jadi home button ini berfungsi banget cuy. Terus kalau buat fitur-fitur dan lain-lain, kalau fitur basic sama lah kayak iPhone pada umumnya. Terus kalau buat soal genggaman nih, ini iPhone 8 ini pertama dia, wah itu layarnya itu 4,7 itu udah perfect banget di 2020 cuy. Kalau tahun-tahun kemarin tuh waktu SI yang pertama itu yang memang 4 inch itu udah enak banget kan. Cuman sekarang kan kita sebagai pembeli yang suka upgrade itu udah dibiasakan dengan layar-layar yang gede-gede kan. Nah ini satu lagi nih, iPhone SE sekarang udah tahan terhadap air, tahan air, anti air, kebal air. Gue nggak tahu lu mau lu menyebutnya namanya apa, bodo amat, gue nggak peduli. Di sini gue cuma pengen kasih tahu tahan terhadap tekanan air kedalaman 1,5 meter dalam waktu 30 menit. Cuman ini note ya, maksudnya tanda kutip ya. Kalau suatu saat lu beli iPhone SE 2020-nya yang bukan non resmi kayak distributor lah atau apapun itu kayaknya nggak dijamin deh. kayak gimana gitu, kayak mustahil gitu iPhone yang anti air cuy. Terus buat warna yang gue suka nih ya, kayaknya sih gue bakal beli sih. Kalau nggak putih, warna merah. Tapi sih gue lebih ke warna putih sih, soalnya iPhone yang udah gue pernah beli selama ini, iPhone terbaru itu yang bukan iPhone 4 sama 4S lagi ya, itu red udah pernah. Terus iPhone warna gold yang lu lihat ini udah. Jadi yang udah jarang banget, gue pengen klasik lagi kayak dulu iPhone zaman 4 sama 4S warna putih. Jadi kemungkinan besar kalau gue jadi beli iPhone SE ini ya kayaknya sih warna putih sih. Cuman itu sih kalau warna sih balik lagi ke kesukaan lu masing-masing ya kan. Kalau warna putih itu gue lebih ke apa ya, modelnya itu pertama kameranya tuh satu tok gitu cuy. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini HP nggak pakai poni. Itu gue suka banget. Jadi modelnya tuh klasik gitu. Terus warna iPhone klasik salah satunya putih juga kan. Di iPhone 4 sama 4S, iPhone legendaris, iPhone terakhir mendiang Steve Jobs. Jadi menurut gue warna putih itu udah ngeklop banget buat gue kalau gue milih iPhone SE ini buat gue beli. Terus kalau buat layar antara iPhone 8 dengan iPhone SE itu nggak ada perbedaan, sama aja sih kayak iPhone SE dengan 5S itu untuk urusan layar nggak ada perbedaan, cuman dia nitsnya dinaikin sedikit. Cuman perbedaan itu aja. Cuman kalau buat ketajaman dan lain-lain itu sama aja cuy. Terus di sini gue apalagi yang pengen gue jelasin ya ke lu ya, karena baru bisa sebatas scroll dari website mereka sendiri. Referensinya masih sedikit banget karena baru banget launching. Sini gue mau ngejelasin nih sedikit nih, mungkin takutnya lo salah paham gitu. Panorama up to 63 megapiksel. Ini 63 megapiksel ini bukan kameranya 63 cuy. Melainkan dia kan kalau panorama itu digabung-gabung, frame itu digabung-gabung. Jadi ya itu 63 megapiksel itu maksud gue itu hasil penggabungan dari frame per frame foto yang ya jadi model itu kan memanjang melebar gitu kan. Ya itulah namanya panorama, bukan kameranya 63 megapiksel, bukan. Sini gue pengen coba komparasi nih iPhone SE 2020 dengan iPhone 11 Pro Max, langsung yang Max-nya aja cuy. Kalau bisa kita lihat sini dari ukurannya tuh beda banget ya jauhnya. Terus di sini harganya mulai dari $399 cuy. Ya sebenarnya sih kalau gue beli nggak 399, cuman 199. Kenapa? Nggak bukan. Gue nggak ada orang dalam cuy. Tapi ya itulah enaknya cuy, jadi peliharaan tante-tante. Lo modal dikit, nggak punya duit pengen beli handphone baru, ya ditambahin sama dia, ya nggak sih?
Dan di sini gue pengen sedikit kasih tahu lagi, pengen sedikit recap lagi beberapa perbedaan antara iPhone SE dengan iPhone 11 Pro Max yang mungkin masih jarang disebut. Pertama untuk daya tahan baterainya. Untuk daya tahan baterainya jelas berbeda antara iPhone SE dengan iPhone 11 Pro Max cuy. Kalau lu bisa lihat sini beda banget. Dan kebetulan data yang gue lihat untuk baterai iPhone 8 dengan iPhone SE itu ya mereka nggak bisa di-upgrade lebih gede ya, karena memang ya mungkin orang juga jarang tahu kali ya, semakin gede MAH-nya butuh banget size untuk baterainya tersebut. Dan untuk iPhone SE kedalamannya cuma 1 meteran, 1,5, sedangkan si iPhone 11 Pro Max 4 meteran, 4 meter maksud gue, di 30 menit, sama-sama di 30 menit. Terus untuk kapasitasnya iPhone SE paling gede 200-an, kalau iPhone 11 Pro Max 500-an, jadi itu beda banget. Terus buat ketajaman layar PPI-nya iPhone SE 326 PPI, sedangkan iPhone 11 Pro Max 458 PPI. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih, kenapa? Karena ukuran size si Pro Max itu dia lebih gede sih, jadi PPI-nya nggak terasa. Terus apalagi yang bisa gue kasih lihat? Oh iya, untuk kecerahan layarnya iPhone SE 2020 nih nitsnya 625 nits. Itu udah terang banget. Tapi iPhone 11 Pro Max 800 nit, lebih terang lagi. Cuman ya itu balik lagi kan, layar yang dipakai ya layar teknologi yang nggak terbaru, iPhone 8. Terus di sini lo bisa lihat nih ya. Ini paling berasa banget, paling berasa banget. iPhone 11 Pro Max itu si iPhone SE cuma 148 gram. iPhone 11 Pro Max ini 200 gram lebih cuy. Ya kan, kayak gue bilang tadi men. Kayak lu udah tahu nih di rumah teman lu nih ada anjing galak nih. Ya lu prepare aja lah beli iPhone 11 Pro Max, lu timpuk tuh anjing, mati, yakin gue, mokat langsung. Serius deh. Bukan Nokia jadul yang timpuk anjing mati, enggak. iPhone 11 Pro Max timpuk anjing mati anjir, serius gue. Dan kalau buat ngerekam, dia sini ada sedikit perbedaan juga ya. Kalau buat hasil rekaman, lu bisa lihat sini dia kalau buat dynamic range-nya dia bertahan di 30 frame per second. Kalau si 11 Pro Max dia masih keep di 60 frame per second. Ya buat ngerekam video iPhone 11 Pro Max ya menang-menang dikit lah ya. Cuman kayak ketajaman sensor itu kayak lu low light kan gitu. Ya itu udah bisa dibilang sejajar karena mereka sensornya juga udah sama-sama sensor terbaru. Kalau lu komparasi dengan iPhone X, iPhone X itu udah lewat banget cuy.